Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Reza Nasution dengan NIM 2410862043. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Media. Yang pertama yaitu kasus wawancara fiktif di Surabaya. Salah satu contoh pelanggaran serius terhadap kode etik jurnalistik adalah kasus wawancara fiktif yang terjadi di Surabaya. Dalam kasus ini, seorang wartawan menulis berita seolah-olah telah melakukan wawancara terlangsung dengan seorang perempuan yang disebut sebagai istri dari Nurdin M. Top. Dalam berita tersebut, wartawan menuliskan dialog dan pernyataan narasumber secara detail. Namun, faktanya wawancara tersebut tidak pernah dilakukan. Wartawan tidak pernah bertemu atau berbincang langsung dengan narasumber. Bahkan diketahui narasumber sedang dalam kondisi sakit tenggorokan. Artinya berita tersebut adalah hasil rekayasa atau fiktif belaka. Perbuatan ini melanggar kode etik jurnalistik, khususnya pasal 1, yaitu wartawan bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Dan pasal 4, yaitu wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, dan menyesatkan publik. Dalam kasus wawancara fiktif di Surabaya, terdakwa wartawan yang melakukan hal ini mendapat sanksi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 37, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah untuk penyiaran radio, dan dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah untuk penyiaran televisi. Soal kedua itu contoh tayangan televisi yang tidak mendidik. Contoh tayangan yang tidak mendidik adalah pemberitaan di televisi mengenai figur yang dikenal sebagai guru salsa. Tayangan ini menuai kritik karena dianggap terlalu sensasional, menonjolkan kontroversial, serta tidak memberikan nilai edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Judul dan isi tayangan dinilai tidak mencerminkan fungsi media sebagai sarana pendidikan dan yang membentuk karakter bangsa. Tayangan seperti ini dapat memberikan contoh buruk dan mempengaruhi cara pandang penonton terhadap norma sosial dan moral. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, isi siaran seharusnya mengandung informasi pendidikan dan hiburan yang sehat. Oleh karena itu, lembaga penyiaran wajib lebih berhati-hati agar tidak menayangkan konten yang hanya mengedepankan sensasi tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi publik. Lalu soal yang ketiga, kasus pembajakan film di Indonesia. Budaya pembajakan film di Indonesia menjadi contoh nyata pelanggaran hak cipta yang merugikan industri perfilman. Film KKN di Desa Penari yang dirilis pada tanggal 30 April 2022 dan menjadi salah satu film terlaris di Indonesia beredar secara ilegal di media sosial karena ada seseorang yang merekam potongan adegan film di dalam bioskop lalu menggugahnya ke Twitter tanpa izin dari pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, penggandaan dan pendistribusian karya cipta tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Pembajakan film bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sesuai ketentuan yang berlaku. Sutradara dan produser film tersebut menilai praktik ini sangat merugikan industri film Indonesia karena bukan hanya mengurangi pendapatan resmi, tetapi juga melanggar prinsip hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Tindakan ini merugikan produser, sutradara, dan seluruh pelaku industri perfilman Indonesia. Selain menurunkan potensi pendapatan, pembajakan juga menghambat perkembangan industri kreatif nasional. Soal yang keempat yaitu penyebaran hoaks di media sosial. Dalam era digital, penyebaran hoaks dan informasi palsu menjadi persoalan serius. Contohnya terlihat pada masa pandemi COVID-19, ketika banyak informasi keliru tentang kesehatan dan kebijakan pemerintah beredar luas di masyarakat. Penyebaran hoaks ini menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan publik.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital. UU ITE bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Meskipun penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kebebasan berpendapat. Baiklah, segitu saja dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.